Selamat datang di perkuliahan Sejarah Sosial Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadhani, dosen di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Pertama-tama, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan mata kuliah ini sebagai mata kuliah di Program Studi Pendidikan Sejarah. Karena ada sebuah peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Maka marilah kita simak bersama-sama mengenai identitas mata kuliah ini. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah Sejarah Sosial Ekonomi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep, teori, dan dinamika sejarah sosial ekonomi dari fase tradisional hingga modern. Mahasiswa juga akan diajak untuk menganalisis hubungan antara perubahan sosial dan ekonomi dalam berbagai periode sejarah, serta pengaruhnya terhadap kebijakan ekonomi, baik lokal maupun nasional, serta perkembangan agraris, urbanisasi, industrialisasi, dan teknologi digital. Adapun metode yang akan kita gunakan dalam pembelajaran ini adalah case method, yang di dalamnya nanti kita akan menggunakan studi kasus, diskusi, serta analisis kritis. Kemudian kita juga akan menyimak di sini adalah capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Ada beberapa sub capaian pembelajaran. Yang pertama adalah mampu memahami konsep dasar sejarah sosial ekonomi. Kemudian yang kedua juga mampu memahami teori dan ruang lingkup dari sejarah sosial ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah mampu memahami struktur sejarah sosial ekonomi. Kemudian yang keempat adalah menganalisis perkembangan sejarah sosial ekonomi. Kemudian sub capaian berikutnya adalah pembelajaran dari mata kuliah sejarah sosial ekonomi ini. Satu, menganalisis perkembangan sejarah sosial ekonomi, kemudian menjelaskan hubungannya antara ekonomi tradisional dengan perubahan sosial, kemudian menganalisis perkembangan dan struktur dari ekonomi masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan, kemudian juga mampu menganalisis kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia ketika menjelang kemerdekaan. Bahkan, mahasiswa juga harus mampu menjelaskan kebijakan ekonomi pasca kemerdekaan Indonesia sampai era reformasi. Kemudian yang keenam, mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan sistem agraris dan perubahan sosial di pedesaan, kemudian mampu memahami kesenjangan sosial ekonomi pada masyarakat modern, serta mampu menganalisis pengaruh dari urbanisasi dan industrialisasi di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah memahami perubahan sosial ekonomi masyarakat dalam perkembangan teknologi digital. Sehingga secara umum CPMK mata kuliah ini adalah mampu memahami konsep, teori, dan ruang lingkup dari sejarah sosial ekonomi. Yang kedua adalah menganalisis hubungan antara perubahan sosial ekonomi pada berbagai periode sejarah. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi kebijakan ekonomi dan dampaknya terhadap struktur sosial masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah mampu menjelaskan perubahan sosial ekonomi dalam konteks pembangunan dan teknologi industrialisasi. Nah, rencana pembelajaran kita ada 14 kali tatap muka ditambah dengan evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Jadi total ada 16 kali sesi dalam pertemuan kita. Yang pertama ini jelas kita akan membahas gambaran umum serta kontrak perkuliahan dari mata kuliah ini. Sebagai gambaran umum juga nanti kita akan sedikit mengulas beberapa hal kondisi yang berkaitan dengan sosial masyarakat di tengah-tengah kita, baik di lingkup lokal maupun nasional. Kemudian di sesi yang kedua, kita juga akan membahas tentang konsep dasar dari sejarah sosial ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah ruang lingkup, dan yang keempat adalah struktur dari sejarah sosial ekonomi. Dan di sesi yang kelima, menganalisis perkembangan sejarah sosial dan ekonomi. Kemudian di sesi berikutnya adalah menjelaskan hubungan antara ekonomi tradisional dan perubahan sosial. Serta yang ketujuh adalah menganalisis perkembangan struktur ekonomi masyarakat pra-kemerdekaan. Nah, baru kemudian nanti ada yang namanya evaluasi tengah semester. Nah, di sesi yang berikutnya kita akan membahas mengenai kondisi sosial masyarakat Indonesia menjelang kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan.
Ya, di dalamnya juga akan ada fase atau pembagian waktu tentang masa Orde Baru, eh, kemudian sampai di era reformasi. Ya. Di sesi berikutnya, kita juga akan mengulas sistem agraris dan perubahan sosial di pedesaan. Kemudian di sesi yang ke-13, kita akan memahami kesenjangan sosial ekonomi pada masyarakat modern. Kemudian di pertemuan yang ke-14, kita akan mengulas bagaimana pengaruh urbanisasi dan industrialisasi di Indonesia. Serta yang terakhir adalah adanya perubahan sosial di dalam perkembangan teknologi digital. Baru yang pertemuan ke-16 kita akan melaksanakan evaluasi akhir semester. Adapun jenis-jenis penilaian, ya kita coba simak di sini. Yang pertama adalah ujian tengah semester, ya ini evaluasi tentunya. Kemudian yang kedua ada tugas, ya tugas di sini bobotnya adalah 5%. Kemudian ada tugas yang kedua juga bobotnya 5%. Kemudian ada ujian akhir semester bobotnya adalah 35%. Kemudian untuk kehadiran atau presensi di sini adalah 10%. Kemudian proses selama pembelajaran ini adalah 10%. Dan yang terakhir yang ketujuh adalah sikap yakni 7%. Jadi itu adalah jenis penilaian yang akan kita gunakan dalam mata kuliah ini. Bobot penilaian nanti dalam evaluasi akhir atau akhir penilaian ya. Di sini kita lihat bobot atau nilai 80 sampai 100 akan mendapatkan kategori sangat baik sekali yang skornya adalah 4 atau jika dikonversi dengan huruf akan menjadi A. Kemudian 75 sampai 79,9 sangat baik, 3,5 jika dikonversi dalam huruf maka akan menjadi B+. Kemudian dalam rentan nilai 70 sampai 74,9 mendapatkan kategori baik dengan angka 3 dan jika dikonversi menjadi B. Kemudian 60 sampai 69,9 sangat cukup ya. Ini tentunya dengan angka 2,5 atau jika dikonversi menjadi nilai menjadi huruf maksud saya adalah C+. Ya. Kemudian di nilai 55 sampai 59,9 ini adalah kategorinya cukup ya dengan simbol atau angka 2. Jika menggunakan huruf maka akan mendapatkan nilai C. Dan tentunya 40 sampai 59 kurang dan 0 sampai 39 sangat kurang yang tentu jika dikonversi menjadi angka 1 atau 0 dan jika dikonversi menjadi huruf D dan E tentunya kita tidak berharap ada yang mendapatkan skor ini begitu ya. Apa saja tata tertibnya? Yang pertama adalah kehadiran ya. Jadi mahasiswa wajib hadir tepat waktu ya, tidak boleh terlambat sehingga ada batas toleransinya yakni 10 menit. Kemudian mahasiswa hadir dalam perkuliahan namun jika tidak banyak hadirnya ya, maka tentu tidak dapat mengikuti UTS dan UAS, maka otomatis nilainya adalah E jika mahasiswa tersebut tidak banyak hadir. Minimal ya harus 85% ya tatap mukanya. Kemudian perkuliahan ini jelas ada 14 kali tatap muka atau 14 kali sesi dan ada 2 ujian yakni ujian semester dan ujian akhir semester. Ya, di sini jelas sekali jika kurang nanti tentunya bisa ya ada batas toleransi namun harus mendapatkan tambahan ya atau mungkin ada tambahan tugas begitu ya. Tugas ini bisa individu dan tugas ini juga bisa berkelompok. Dan ingat jangan terbalik ya, tugas individu itu dikerjakan sendiri. Ya, tugas kelompok dikerjakan bersama-sama. Jangan terbalik. Ya, terkadang kan mahasiswa terbalik-balik ini ya. Tugas individu biasanya yang selesai duluan dibagikan ke yang lain atau yang lain minta contekan ya. Kemudian tugas kelompok biasanya hanya satu orang yang mengerjakan, yang lainnya titip nama. Nah, ini tolong disimak ya, diperhatikan jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu ya. Nah, jadi itu mungkin beberapa hal-hal yang berkaitan dengan pengenalan atau perkenalan dari mata kuliah ini secara singkat ya. Nah, selanjutnya ya, untuk mengetahui proses pembelajaran dari mata kuliah sejarah sosial ekonomi, marilah kita simak cuplikan video pembelajaran sejarah sosial ekonomi pada program studi pendidikan sejarah Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Baik, kita mulai untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan dari sejarah sosial ekonomi, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan mengulas bagaimana sistem agraris dan perubahan sosial di pedesaan Indonesia. Di pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas beberapa hal topik yang berkaitan dengan sejarah sosial ekonomi, baik dari aspek teoritis, kemudian juga bagaimana terjadinya perubahan masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia. Namun sebelum saya mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing agar pertemuan kali ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Doa dapat diakhiri. Baik, melanjutkan sebelum saya mulai, saya akan mengecek terlebih dahulu partisipan yang hadir dalam pertemuan kali ini. Ada 24 ya, saya rasa sudah hadir semua ini. Baik, kita akan lanjutkan ya, terkait dengan mata kuliah ini. Kemudian faktor-faktor pendorong ya. Faktor pendorong adanya perubahan sosial di pedesaan. Di sini kita akan lihat adanya beberapa faktor ya. Yang pertama adanya penetrasi ekonomi. Jadi kebijakan bangsa kolonial kala itu seperti tanam paksa, kemudian ada sistem ekonomi liberal ya. Ini mendorong adanya penetrasi ekonomi ke wilayah pedesaan yang sebelumnya bersifat subsisten ya. Jadi masyarakat petani di pedesaan itu awalnya tidak terlalu memikirkan soal kepentingan ekonomi ya. Mereka belum mengenal sistem keuangan yang modern ya. Mereka biasa sering melakukan pertukaran ya, barang ya. Sehingga penetrasi ekonomi sejak adanya kebijakan kolonial ini ya, masyarakat desa itu akhirnya mengenal sistem keuangan yang modern. Mereka mengenal gaji, mereka mengenal kontrak kerja dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu dampak dari adanya perubahan sosial yang ada di pedesaan. Kemudian adanya juga komersialisasi pertanian. Ini akibat adanya tuntutan pasar dunia terhadap tanaman ekspor. Ya, perlu kita catat bahwa kedatangan bangsa kolonial ke Nusantara, ke bumi pertiwi kita ini adalah salah satunya juga akibat memperebutkan pasar tanaman-tanaman ekspor kala itu berupa rempah-rempah, sehingga ini mengubah pola tanam dan orientasi produksi. Selain itu juga adanya kebijakan agraria kolonial, di mana di situ ada sebuah peraturan khususnya berkaitan dengan pertanahan yang sering merugikan petani dan menguntungkan perkebunan swasta atau pemerintah kolonial kala itu ya. Kemudian ada juga tekanan demografis. Ini akibat adanya perubahan penduduk yang tidak seimbang dengan perluasan lahan atau garapan, seperti halnya yang dianalisis oleh De Vries ya pada tahun 85 di Jawa. Selanjutnya ya, beberapa wajah perubahan atau bentuk perubahan yang terjadi di daerah ya. Kita coba berangkat dari studinya Pak Kunto Wijoyo ya tentang masyarakat Madura. Nah, di Madura itu kita mengenal istilah dari substansi kemudian berubah menjadi komersialisasi. Di mana di situ ada penetrasi ekonomi keuangan yang mengubah hubungan sosial, di mana tanah tidak lagi hanya menjadi sumber kehidupan tapi menjadi komoditas. Ya, itu yang terjadi di Madura. Kemudian munculnya elit baru, ya, yakni kebijakan kolonial dan sistem ekonomi baru melahirkan kelompok-kelompok seperti Blatter, ya, atau jagoan atau maklar, atau bisa juga dikenal dengan broker, ya, sehingga muncul atau adanya pedagang tembakau yang memiliki pengaruh sosial ekonomi yang signifikan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu juga ada diferensi sosial, ya, masyarakat petani menjadi semakin terkotak-kotak kala itu, ya, dan ada yang berhasil menjadi petani kaya atau pedagang, namun lebih banyak yang jatuh dan menjadi petani penyewa atau buruh tani bahkan. Ya. Selain itu juga ada juga perubahan yang kita dapat temui adanya perubahan kultur di tengah-tengah masyarakat Madura. Apa itu? Adanya nilai-nilai individualisme dan kalkulasi untung rugi mulai mengikis semangat gotong royong dan komunikasi antar masyarakat di tengah kehidupan yang ada di Madura kala itu. Jadi apa evolusi pertanian itu? Jadi
Involusi pertanian itu lahan pertaniannya tetap, ya, tetapi masyarakatnya semakin banyak. Contoh begini, kakek Anda punya tanah 1 hektar, sedangkan kakek Anda itu punya 2 anak, ya kan? Maka secara tidak langsung 1 hektar tadi itu dibagi 2. Maka yang satu dapat 500, yang itu dapat 500. Sedangkan orang tua Anda dan paman Anda tadi itu ya mendapatkan masing-masing 500. Mereka kan juga punya anak itu, ya kan? Punya anak 2 misalkan, berarti 500 dibagi 2, berarti sisa 250. Nah, semakin berkurang sedangkan masyarakatnya semakin banyak. Inilah yang disebut dengan involusi pertanian, ya. Kemudian yang kedua adanya kemiskinan yang terbagi rata, ya. Jadi di wilayah Jawa itu hasil yang lebih tinggi dari involusi tidak semata-mata meningkatkan kesejahteraan. Justru sebaliknya hasil tersebut harus dibagi kepada lebih banyak orang, menciptakan kondisi kemiskinan yang merata di seluruh komunitas desa. Yang ketiga adanya fragmentasi lahan. Apa yang dimaksud dengan fragmentasi lahan ini? Yakni lahan pertanian warisan yang dibagi-bagi kepada anak cucunya tadi itu yang terpetak-petak dan semakin kecil, ya. Ini menyebabkan kebutuhan akan pertanian meningkat, tapi penggarapnya semakin banyak sehingga yang terjadi adalah pengurangan lahan atau involusi yang terjadi, ya. Selain di Jawa ada juga Banten, ya, menurut Pak Sartono Kartodirjo, ya. Jadi di Banten itu ada gerakan massa yang dilakukan oleh petani. Apa yang memicu ledakan sosial atau geger petani di Banten itu? Yang pertama adanya akar masalah, ya, di mana akumulasi dari sebagian tekanan seperti pajak, kemudian kerja paksa, wabah penyakit, ya, baik itu kepada manusia maupun kepada ternak, bahkan ada efek lain dari bencana alam misalkan itu yang menyebabkan adanya pemberontakan atau perlawanan petani di Banten. Selain itu juga adanya peran elit lokal dan agama, ya, yang kemudian memobilisasi masyarakat, ya, yang kemudian menjadi salah satu media untuk melakukan protes dan bahkan melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Selain itu juga di peristiwa pemberontakan petani Banten ini, ya, di sini kita akan melihat bagaimana adanya kesadaran di antara masyarakat, ya, kesadaran sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Selain itu juga pemberontakan ini terorganisir terhadap tatanan kolonial yang dianggap menindas dan tidak adil. Sebuah manifestasi dari agensi kaum tani. Sehingga di sini perlu dicatat bahwa sejarah, ya, atau perubahan sosial atau perlawanan terhadap bangsa kolonial itu tidak hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok papan atas saja, tapi di Banten menurut Pak Sartono pemberontakan atau perlawanan kepada bangsa kolonial itu juga bisa dilakukan oleh petani. Ya, ini luar biasa teori yang diungkapkan oleh Pak Sarto. Selain itu juga, ya, dalam perubahan sosial masyarakat di pedesaan, kita coba ambil sebuah teori dualisme ekonomi yang disampaikan oleh Buke, ya. Mengapa ini penting kita analisis melalui pendapatnya Buke? Jadi Buke itu berargumen bahwa masyarakat di Hindia Belanda, khususnya di wilayah Jawa, itu terbelah menjadi 2 sistem ekonomi yang berbeda secara fundamental dan tidak dapat disatukan. Yang satu menganut sistem kapitalis barat, yang kedua adalah atau pra-kapitalis timur, pedesaan yang bersifat asli atau komunal. Nah, menurut Buke, karena ada perbedaan mentalitas ini atau kebijakan ekonomi ini, maka secara tidak langsung kondisi ekonomi di Nusantara atau di wilayah Hindia Belanda kala itu menyebabkan adanya kegagalan atau selalu bertentangan begitu, ya. Sehingga adanya tatanan sosial yang sudah terstruktur kemudian berjalan itu tidak bisa sinkron karena akibat selalu berbenturan dua paham ekonomi ini, menurut Buke begitu. Tapi apakah Buke ini mutlak? Pendapatnya tidak juga. Ya, ada beberapa yang mengkritik, ya, misalkan ada Burger, kemudian ada juga Benyamin, ya, dan juga tokoh-tokoh lain, ya. Beliau mengatakan bahwa Buke itu mengkritik tajam karena dia oleh pengkritiknya dianggap terlalu statis dan unhistoris, ya. Bahwa sejatinya, ya, yang pertama adalah seorang Burger mengatakan bahwa pendapat dualisme itu yang dilihat oleh Buke bukanlah kondisi alamiah katanya, melainkan hasil dari proses sejarah kolonialisme. Jadi pendapat Buke tadi dibantah itu tidak alamiah, tapi karena ada sistem atau faktor kolonialisme. Kemudian ada juga Benyamin dan kawan-kawan, yaitu mengatakan bahwa
Buke berpendapat adanya dualisme ekonomi khususnya di pedesaan dan wilayah perkotaan atau sistem ekonomi modern kapitalis barat itu ya ini memunculkan atau beranggapan bahwa kondisi sosial itu bukanlah suatu sifat yang mutlak tapi lebih kepada teknologi atau sektor modern dan sektor tradisional katanya Benjamin dan kawan-kawan ya. Dia menolak pandangan pesimistis Buke yang berpendapat bahwa sektor tradisional memiliki potensi untuk berubah dan dimodernisasi jika ada intervensi dan kebijakan yang tepat. Sehingga Buke yang berpendapat tadi itu terlalu meremehkan rasionalitas ekonomi petani katanya. Sintesisnya adalah kritik yang disampaikan kepada Buke tadi itu menunjukkan bahwa Buke gagal melihat relasi kekuasaan antar struktur ya kolonialisme, sehingga dualisme bukanlah benturan dua mentalitas yang berbeda, melainkan akibat eksploitasi satu sektor terhadap sektor lainnya dalam sebuah kerangka historis yang spesifik, yakni kolonialisme. Nah, itu kemudian memunculkan perdebatan ya. Sehingga kita dapat menyimpulkan di sini ya bahwa kajian sejarah sosial ekonomi pedesaan Indonesia itu menunjukkan bahwa masyarakat agraris bukanlah entitas yang statis ya. Mereka secara dinamis merespon tekanan dan peluang yang diciptakan oleh kekuatan eksternal, terutama dalam hal kebijakan kolonial dan penetrasi kapitalisme. Kemudian studi kasus contoh ya yang ada di Madura, Jawa, dan Banten itu menggambarkan bahwa beragam atau berbagai perubahan tadi itu merupakan diferensiasi sosial akibat adanya pemiskinan terstruktur sehingga terjadilah perlawanan atau perubahan yang ada di tengah-tengah masyarakat atau kita mengenalnya sebagai perlawanan terhadap sistem kolonial ya. Kemudian apa kaitannya dengan teori Buke? Ya walaupun Buke itu dikritik tapi kita dapat menangkap adanya perbedaan antara ekonomi desa dan kota ya. Di desa seperti apa dengan sistem prakapitalistik tadi itu, di kota bagaimana yang sudah mengenal sistem kapitalistik begitu ya. Sehingga apa? Walaupun Buke dikritik ya oleh berbagai tokoh lainnya, tapi kita juga dapat mengambil sebuah kesimpulan ya bahwa pendapat Buke tadi itu memberikan penjelasan yang lebih akurat ya, apa namanya memberikan gambaran kepada kita ya atau pandangan kepada kita bahwa Buke itu tidak selalu benar begitu ya dan bahkan pengkritiknya pun juga tidak selalu salah dalam hal mengkritik tapi memang dalam sebuah keilmuan itu ada kewajaran apa membantah atau memberikan sintesis atau antitesa terhadap pendapat lainnya. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu dari mahasiswa. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Baik, silakan. Dalam studi kasus Madura tadi yang dijelaskan Kunto Wijaya itu tadi, bagaimana sih Pak peran elit baru seperti Blatter dan pedagang tembakau bisa menggeser elit tradisional di desa? Apakah ini juga terjadi di wilayah lain? Seperti itu, Pak. Ya, baik. Berikutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau teori dualisme Boyke itu dianggap sudah tidak relevan, kenapa masih dibahas dalam kuliah sejarah sosial ekonomi? Baik. Baik, ada dua pertanyaan ya, luar biasa ini ya. Saya akan coba menjawab dari pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya tentang studi kasus di Madura ya yang dijelaskan oleh Kunto Wijoyo. Di situ ada peran elit begitu ya, khususnya Blatter atau apa namanya makelar begitu ya dalam hal perdagangan tembakau yang kemudian menggeser elit tradisional di desa. Ya. Kemudian apakah ini juga bisa terjadi di wilayah lain? Kira-kira begitu ya tadi. Pertanyaan yang baik ya, tentu memang apa yang disampaikan oleh Pak Kunto Wijoyo ini adalah sebuah studi kasus yang ada di wilayah Madura. Lalu kemudian apakah tidak menutup kemungkinan ini bisa terjadi di wilayah lain? Ya tentu saja bisa saja terjadi ya. Bahkan mungkin kalau kita mengenal masyarakat modern kita saat ini, khususnya di Banyuwangi misalkan ya, kita sudah mengenal beberapa broker-broker atau maklar-maklar itu ya. Bahkan di kehidupan nyata kita sehari-hari kita banyak menemukan
kasus atau studi kasus yang berkaitan dengan yang terjadi di Pulau Madura atau di wilayah Madura dijelaskan oleh Pak Kunto Wijoyo ini. Jadi saya rasa walaupun studi yang dilakukan oleh Pak Kunto Wijoyo ini di Madura, ini tetap bisa saja terjadi di wilayah lain. Karena Pak Kunto kan mencontohkan di situ broker itu atau blatter tadi itu berasal bisa saja dari tokoh ya, tokoh di desa atau mungkin tokoh masyarakat begitu ya. Bahkan bisa saja tokoh agama ya. Mereka bisa menjadi apa namanya makelar, bisa menjadi broker ya di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi saya rasa yang disampaikan oleh Pak Kunto itu sangat sangat relevan mungkin di tengah-tengah masyarakat kita, tidak hanya di Madura. Begitu ya, siapa tadi penanya pertama ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi ya, Febiola tadi ya. Jadi kalau kemudian teori Buge itu dianggap sudah tidak relevan atau dibantah bahkan dikatakan gagal oleh beberapa pengkritiknya, lalu kemudian mengapa masih dibahas dalam sejarah sosial ekonomi ini ya? Ini pertanyaan yang ini ya, yang justru sangat menarik untuk kita ulas, sangat kritis ini berarti ya. Nah, mengapa kita perlu membahas teori Buge? Bukan karena apa ya? Bukan karena kita menghargai seorang Buge, tidak ya. Tidak hanya bukan karena hanya menghargai seseorang, tapi di sini kita apa namanya berpandangan bahwa teori Buge itu, teorinya ya bukan orang, teori Buge itu sangat berpengaruh besar dalam wacana ekonomi kolonial dan pasca kolonial. Sehingga teori ini ya pernah dijadikan sebagai dasar kebijakan pembangunan oleh pemerintah kolonial kala itu. Dan bahkan mempengaruhi pandangan awal terhadap negara-negara berkembang. Bahkan dengan adanya teori Buge tadi itu ya, kita ya insan akademis ya mahasiswa itu bisa memahami bagaimana suatu teori bisa mempengaruhi praktek kebijakan yang juga apa namanya dikritik begitu ya, tapi kemungkinan masih sangat relevan dengan pembelajaran kita tentang sejarah sosial ekonomi. Jadi begitu mengapa kemudian kita masih perlu dan mungkin masih relevan begitu ya untuk membahas tentang teori Buge ini. Begitu ya. Nah, baik, untuk pertanyaan mungkin saya rasa sudah cukup ya terkait dengan apa namanya perkembangan atau perubahan sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Nah, lanjut sebelum saya akhiri mungkin kita akan ada sedikit evaluasi begitu ya terkait dengan pembelajaran kita. Silahkan nanti disiapkan untuk handphonenya masing-masing ya untuk men-scan ini dan coba untuk dijawab ya. Silakan mungkin bisa apa namanya dijawab ya, silakan di scan atau bisa juga memasukkan kode 05993244 ya. Oke, saya rasa sudah banyak yang menjawab ini ya. Kita coba lihat di sini untuk skor yang sudah terkumpul. Wah, sudah ada beberapa ini. Wah, sudah ada yang dapat nilai 100 ini. Wah, luar biasa ya. Turul Rahayu, Desta, Karisa Dewi. Wah, luar biasa ini ya. Sambil menjawab, mengerjakan, saya akan akhiri untuk pertemuan ini. Kita sudah menemukan pemenangnya ini ya. Sudah ada skor sempurna. Selamat kepada Nurul, Desta, dan Karisa. Luar biasa ini ya. Walaupun skornya sama, tapi waktu juga menentukan ya. Jadi sudah ada 3 yang mendapatkan skor evaluasi terbaik ya. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tentang urbanisasi dan semua dalam kondisi yang sehat. Kiranya itu mungkin hal-hal yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Untuk menutup kegiatan pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dapat diakhiri. Terima kasih atas seluruh partisipasinya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.